sebuah sekolah itu butuh yang namanya kolaborasi gitu ya. Oh, bosnya kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama. Jadi baik dari kepala sekolahnya, kemudian dari komitenya, dari bapak ibu gurunya, ataupun dari wali murid paguyubannya. Kalau dari masing-masing aspek ini melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan tupoksinya, saya yakin kemajuan sekolah itu dimanapun sekolah itu berada bisa kita bersaing. Bukan hanya sekolah-sekolah yang ada di pinggir jalan besar itu yang bisa maju, tetapi saya yakin meskipun sekolah kita berada di lingkungan dalam, kalau kolaborasi kita bagus, insya Allah kita bisa kok SDN Mojotampik ini maju dan bersaing dengan SD-SD yang lain. Dan setelah saya masuk ke sini, saya menyadari aset-aset dari SDN Mojotampik ini banyak sekali. Mulai dari aset manusianya, saya ulas lagi kemarin. Mulai dari aset manusianya, sumber daya manusianya. Yang pertama, kepala sekolahnya yang pinter, tapi tidak ada dukungan dari bapak ibu guru, pak guyuban, komite dan wali murid. Saged nglampah Bu? Boten. Nggak bisa jalan. Bapak ibu gurunya pinter, punya potensi, punya keahlian, tetapi tidak ada dukungan dari wali murid, paguyuban dan komite. Bisakah berjalan? Tidak. Kalau misalnya paguyubannya jalan, wali muridnya pro sama sekolah, tetapi bapak ibu guru dan kepala sekolah serta komitenya tidak mau peduli, apakah bisa jalan? Tidak. Jadi lembaga ini ibaratkan sebuah mobil. Wonten bane gak ono setire mboten saged nglampah. Iya. Mobil dalam kondisi lengkap pun tidak ada sopirnya juga tidak bisa jalan. Maka dari itu awal saya masuk ke sini, saya melihat aspek-aspek manusia yang dipunyai oleh SDN Mojotampik ini sudah luar biasa. Mulai dari bapak ibu gurunya, saya salut, saya acungi jempol. Baru kali ini saya menjumpai di SD ini. Padahal yang dari awal saya punya pikiran SDN Mojotampik itu Solo. Saya itu. Tetapi begitu saya masuk, ternyata jauh sekali dari SD saya yang sebelumnya. Bukan saya berniat untuk membandingkan, tetapi memang keadaannya seperti itu. Mulai dari bapak ibu gurunya, potensinya. Panjenengan kalau anak-anak sampun pernah cerita kalau setiap hari Jumat setelah istighosah itu dilatih qiraah. Putra-putrinya ada yang cerita? Ada nggih? Nah, itu kalau panjenengan mau menghadirkan guru qiraah sendiri, berapa yang harus panjenengan keluarkan? Jadi di sini ini potensinya luar biasa, mulai dari Pak Bu Wiwi, Bu Her. Bapak ibu guru kalau mengajar itu saya lewat itu secara tidak langsung saya mengamati. Meskipun Bu Her saya anggap sesepuh di sini, tapi mengajarnya istilahnya semangatnya luar biasa. Saya banyak belajar dari beliau tentang semangat untuk mengembangkan kelas terutama ini. Nah, itu dari aspek manusia. Kemudian dari aspek sosialnya, saya paham betul sekolahan ini SDN Mojotampik ini berada di tengah-tengah lingkungan yang agamis. Jadi otomatis interaksi sosialnya antar warganya, antar orang tua wali muridnya, itu saya rasa interaksinya juga cukup bagus. Kalau orang kota niku nggih, biasanya tonggo dempet ngono yang boten tepat. Nggih napa nggih? Karena apa? Kuwageren tau ngukur-ukur wis gak ngurusi tanggane. Budal kerja mulai turu tanggane sapa jenenge itu ndak kenal. Tetapi kalau di lingkungan pedesaan, bersyukurnya kita berada di lingkungan pedesaan itu apa? Masih jarak
kalau di desa. Jadi dengan adanya lingkungan sosial yang semacam ini, mari kita bersama-sama untuk memanfaatkan apa yang sudah ada. Kemudian dari politiknya, dari segi politik itu misalnya kebijakan kepala sekolah salah satu contoh. Kemarin saya di sini sudah mengeluarkan kebijakan yang mungkin kegiatan ini sebenarnya sudah ada di SDN Mojotampik. Salah satu contoh kegiatan Gema Jusa sudah sempat ada di sini. Kemudian sholat duha bersama, sholat duhur bersama. Mungkin putra putrinya kalau kelas 1 tidak ikut sholat duhur nih. Sholat duhur bersama tidak ikut karena anak-anak sebelum kegiatan sholat duhur anak-anak sudah pulang. Tetapi sholat duhanya sampun nggih Pak Srek Buher dari kelas 1. Nah, sampun cerita nggih putrane kalau diajarkan sholat duha Bu di sekolah. Oh, kelas 1 belum? Oh gitu. Kelas 1, kelas 2 sudah? Kelas 2 sudah berjalan, alhamdulillah. Nah, pembiasaan semacam ini, kebijakan semacam ini tanpa dukungan panjenengan semuanya tidak akan bisa berjalan. Kita tim dari Bapak Ibu Guru berusaha anak itu nantinya bukan hanya pinter di bidang pengetahuan, tetapi kami sebisa mungkin anak itu juga pinter tetapi juga mempunyai akhlak yang baik. Karena pondasi utama sekarang anak itu kalau pinter tidak punya sopan santun juga percuma, ya Bu ya. Nah, kemudian kalau dari segi budaya dan agama, saya rasa dari segi budaya dan segi agama di lingkungan Mojotampik ini sudah tidak perlu istilahnya sudah tidak perlu pembinaan lagi, sudah tidak perlu perjuangan yang lebih bagaimana lagi, karena saya rasa di di lingkungan Mojotampik ini kebudayaannya, kemudian dari sisi agamanya, rata-rata anak-anak aktivitasnya setelah selesai kegiatan sekolah itu mengaji.